proses di mana aktivitas organisasi dan kinerja yang dia hasilkan akan diawasi. Kita akan monitoring gitu. Ya, tadi kita mencatatkan market share-nya tinggi 30%, 40%. Ternyata tidak tercapai. Nah, kenapa ini? Kenapa sih kita cuma mampu mencapai 20%, padahal targetnya 30 atau bahkan 40%? Nah, ini semua kita analisis, nanti kita lakukan tindakan perbaikan, corrective action. Dan dari cara kita menemukan masalah-masalah yang ada tersebut. Nah, sekarang kita setelah mengetahui definisi, kemudian tahapan dari manajemen strategi, kita lihat beberapa terminologi dalam manajemen strategi. Nah, tadi di awal-awal kita melihat begitu banyak istilah competitive advantage, keunggulan bersaing. Nah, mungkin Anda mulai bingung. Kalau Anda baca koran atau Anda melihat di website dan macam-macam, ada lagi istilah yang namanya absolute advantage, comparative advantage, dan competitive advantage. Jadi tiga hal ini tiga hal yang berbeda. Absolute, komparatif, dan kompetitif. Nah, kita lihat ya. Absolute advantage atau keunggulan absolut itu teori ya dikemukakan oleh Adam Smith ya, di mana bila suatu negara menghasilkan komoditas dengan kualitas yang lebih baik dan lebih cepat dari pesaingan, itu dikatakan memiliki keunggulan absolut. Contoh, negara A untuk menghasilkan 1 unit barang X dibutuhkan 30 sumber daya. Sementara untuk menghasilkan 1 unit barang Y dibutuhkan 40 sumber daya. Sedangkan negara B di sini untuk menghasilkan 1 unit barang X dibutuhkan 40 sumber daya. Sementara untuk menghasilkan 1 unit barang Y dibutuhkan 30 sumber daya. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, dari sini kita melihat bahwa negara A itu lebih baik memproduksi barang X benar ya. Kan kenapa? Karena untuk menghasilkan barang X dia lebih efisien 30 dibanding negara B. Sementara barang B lebih baik fokus memproduksi barang Y. Kenapa? Karena dia jauh lebih efisien. Kalau negara A untuk memproduksi 1 barang Y, dia butuhkan 40 sumber daya. Sementara negara B cukup butuh 30 sumber daya. Sehingga dari sini bisa kita katakan, negara A memiliki keunggulan absolut bila mana dia memproduksi barang X. Sementara negara B memiliki keunggulan absolut untuk memproduksi barang Y. Oke, itu keunggulan absolut teorinya dari Bapak Ekonomi Modern yaitu Adam Smith. Terus berikutnya adalah keunggulan komparatif atau comparative advantage. Nah, ini dikemukakan oleh David Ricardo, salah satu ekonom ya. Nah, beliau menyatakan apa? Comparative advantage itu merupakan kondisi ketika suatu negara memiliki potensi untuk menghasilkan produk lebih baik dari pesaingnya. Hampir sama ya dengan absolute advantage. Namun kita lihat bedanya. Hal ini dapat dilakukan dengan spesialisasi dalam memproduksi suatu barang dengan produktivitas maksimum dan meminimumkan usaha dan biaya. Kalau dari definisi kelihatannya kok hampir sama. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Nah, di sini kita lihat kembali negara A dan B. Untuk menghasilkan 1 unit barang X dibutuhkan 10 sumber daya untuk negara A. Sementara untuk barang Y dibutuhkan 16. Negara B untuk menghasilkan 1 unit barang X butuh 40 sumber daya. Sementara untuk menghasilkan barang Y dibutuhkan 25 sumber daya. Katakan bila negara A dan B sama-sama memiliki 400 sumber daya. Ya, 400 unit sumber daya ini maka dia untuk barang negara A dapat menghasilkan 40 unit barang X. Dapat dari mana? 400 bagi 10, 40 unit barang X. Dan Y-nya 0. Karena dia cuma punya sumber daya 400. Sementara kalau dia fokus memproduksi barang Y, maka dia bisa memproduksi 25 unit barang Y, didapat dari 400 dibagi 16,
dan 0 barang Y karena dia fokus pada produksi barang Y. Sebaliknya negara B, kondisinya sama, sama-sama memiliki 400 unit sumber daya. Nah, barang X yang dihasilkan adalah 400 dibagi 40 berarti sebanyak 10 barang X. Sementara barang Y-nya 0. Sementara kalau dia fokus memproduksi barang Y, maka di sini 400 bagi 25 dia akan menghasilkan barang Y sebesar 16. Sementara barang X-nya 0. Nah, bila tidak ada perdagangan internasional, maka di sini negara A akan memproduksi 20 ton barang X dan 12,5 barang Y. Nah, sedangkan negara B akan memproduksi barang X sebesar 5 unit dan barang Y sebesar 8 unit. Dapatnya dari mana? Tadi 400 sumber daya tersebut dibagi. Sebagian negara A menghasilkan 200 unit dipergunakan untuk menghasilkan barang X, 200 unitnya untuk barang Y. Negara B juga sama. 400 itu dibagi 2. 200 untuk menghasilkan barang X dan 200 untuk menghasilkan barang Y. Maka di sini kita lihat jumlah barang yang dihasilkan barang X adalah total di kedua negara adalah 25. Sementara barang Y totalnya adalah 20,5. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Negara A memiliki keunggulan absolut baik memproduksi barang X dan Y. Dia mampu menghasilkan barang lebih banyak, 20X dan 12,5 barang Y dibanding negara B. Sehingga dikatakan A itu memiliki keunggulan absolut dibanding negara B dalam kasus produksi barang X dan barang Y. Nah, di sini kita lihat bila A ya, di sini namun sebelum kita membandingkan, namun secara komparatif kita bandingkan dulu ya. Negara A memproduksi 4 kali barang X dibanding negara B. Nih kita lihat, negara A mampu memproduksi 20, negara B 5. Berarti 4 kali lipatnya. Sementara barang Y, negara A mampu memproduksi 12,5, B 8 unit. Berarti 12,5 dibagi 8 sama dengan 1,56 kali. Nah, artinya apa? Di sini barang di negara A, dia memiliki comparative advantage untuk menghasilkan barang X dibanding dengan barang Y. Seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kalau kita melakukan spesialisasi? Jadi, karena A tadi jauh lebih efisien memproduksi barang X, maka fokus negara A menghasilkan barang X. Katakanlah sumber daya yang digunakan 300, tadi kan totalnya 400. Nah, 300 sumber daya. Maka A bisa memproduksi barang X sebanyak 30 unit. Didapat dari mana? Berarti 300 dibagi 10 sama dengan 30 unit. Tadi kan total sumber daya 400, maka sisanya 100 untuk memproduksi barang Y. 100 dibagi 16 sama dengan 6,25 unit. Sementara barang pada saat yang sama negara B kita spesialisasikan pada barang Y. Kenapa? Karena dia comparative advantage-nya lebih baik di barang Y. Di sini dia cuma selisihnya 1,56 kali dibanding negara A. Nah, katakanlah 400 sumber daya tadi semua dipergunakan untuk memproduksi barang Y. Maka negara B akan mampu menghasilkan berapa? 400 dibagi 25 sama dengan 16 unit barang Y. Sehingga saya bisa buat tabel seperti ini nih. Ya, dengan spesialisasi negara A memproduksi barang X, tadi dia mampu menghasilkan dari sumber daya 300 mampu menghasilkan barang X 30, sisanya 100 sumber daya mampu menghasilkan barang Y sebanyak 6,25. Sementara negara B, dia memiliki 400 sumber daya, semua dipergunakan untuk memproduksi barang Y, totalnya dia produksi 16. Nah, berapa total produksi di kedua negara tersebut untuk barang X dan barang Y? Ternyata barang X-nya menjadi 30, barang Y-nya menjadi 22,5.
Nah, ini kita lihat tadi nih perbedaannya. Nah, di sini awalnya cuma 25 dan 20,5 kalau mereka masing-masing memproduksi sendiri untuk kebutuhan dalam negerinya. Sementara dengan mereka melakukan spesialisasi dan melakukan perdagangan, total outputnya naik. Barang X-nya dari semula 25 naik menjadi 30. Bagaimana dengan barang Y? Dari 20,5 naik menjadi 22,5. Nah, terus bagaimana? Si negara B kan juga membutuhkan barang X. Oke lah, kita tukarkan 6,5 barang X untuk 6,5 barang Y dari negara B. Nah, sekarang kita kurang ini. Ya, di sini akan bertambah 6,25, di sini akan berkurang 6 akan bertambah 6,5, di sini akan bertambah 6,5. Totalnya berapa? Tetap 30 dan 22,5. Jadi dengan melakukan spesialisasi dan perdagangan internasional akan memberikan banyak manfaat bagi kedua negara. Inilah yang disebut comparative advantage. Biasanya konsep absolute advantage dan comparative advantage itu terjadi pada suatu negara. Nah, sementara competitive advantage itu istilah terminologi yang lebih banyak digunakan di organisasi atau perusahaan, walaupun negara juga menggunakan. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu keunggulan kompetitif, karena tadi di awal-awal sudah banyak dikatakan keunggulan kompetitif. Nah, di sini David and David menyatakan keunggulan kompetitif itu merupakan aktivitas di mana perusahaan melakukan lebih baik daripada pesaingnya. Sementara Rothermel menyatakan apa? Keunggulan kompetitif itu tercapai bila mana perusahaan mencapai kinerja lebih baik dari pesaingnya dalam industri yang sama. Atau dikatakan di atas rata-rata industri. Ya. Nah, namun perusahaan itu tidak hanya mendapatkan keunggulan bersaing, diharapkan juga keunggulan bersaing itu bersifatnya berkelanjutan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan keunggulan bersaing berkelanjutan? Nah, itu dikatakan sebagai perusahaan yang dapat mengalahkan pesaingnya atau rata-rata industri dalam jangka waktu yang lama. Itu yang disebut sebagai keunggulan bersaing berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Nah, dari sini terminologi pertama sudah kita kuasai, competitive advantage. Ya, sementara tadi absolut dan komparatif saya sampaikan supaya Anda tahu beda antara absolut, komparatif, dan competitive advantage. Berikutnya kita masuk pada terminologi berikutnya, visi dan misi. Nah, David and David menyatakan apa? Visi adalah pernyataan untuk menjawab kita ingin jadi apa sih ke depannya. Perusahaan ini mau seperti apa ke depannya. Itu visi. Sedangkan misi menjawab apa yang kita lakukan dalam bisnis ini. Sebenarnya apa sih? Kan tidak hanya menghasilkan barang. Nah, itu yang kita sebut sebagai misi. Jadi, pendapat berbeda dikemukakan oleh Rothermel. Visi adalah sebuah pernyataan tentang organisasi apa yang akhirnya akan dicapai atau dituju oleh perusahaan. Nah, visi berisi tentang aspirasi perusahaan. Sementara itu, misi dideskripsikan sebagai produk bisa berupa barang atau jasa yang akan organisasi tawarkan ke pasar. Itu misi. Nah, Whelan mempunyai pendapat berbeda terhadap misi. Misi itu didefinisikan sebagai alasan keberadaan organisasi. Kenapa organisasi ini ada? Kenapa perusahaan ini ada? Itu yang disebut sebagai misi. Kalau kampus, kenapa sih kampus ini ada? Universitas ini ada? Tentu adalah misinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tadi kita sudah jelaskan, perusahaan tidak hanya diharapkan memperoleh keunggulan bersaing, namun juga keunggulan bersaing yang berkelanjutan, alias
sustainable competitive advantage. Nah, selanjutnya terminologi berikutnya adalah lingkungan eksternal. Bicara tentang opportunity and threat, peluang dan ancaman. Ya, di sini kita lihat yang dimaksud dengan lingkungan eksternal itu apa? Lingkungan eksternal adalah segala lingkungan di luar organisasi yang terdiri dari ekonomi, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, demografik, politik, hukum, teknologi, dan tren persaingan, di mana hal ini dapat memberikan manfaat atau ancaman bagi organisasi. Sementara Rothermel mendefinisikan lingkungan eksternal adalah hal-hal di luar organisasi, yaitu yang terdiri dari lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, ekologi, dan legal. Sehingga biasa disebut juga sebagai PESTEL. Jadi PESTEL itu singkatan dari politik, ekonomi, socio-culture atau sosial budaya, teknologi, ekologi, dan legal. Ya, yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Sementara Whelan menjelaskan, lingkungan eksternal adalah variabel di luar organisasi, terdiri dari political legal, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi, atau biasa kita singkat sebagai PES forces. Dari kata political legal, economic, socio-culture, teknologi. Ini kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berimpact, berdampak pada organisasi. Berikutnya, lingkungan internal. Nah, lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Nah, apa sih lingkungan internal itu? Lingkungan internal adalah seluruh aktivitas yang dapat dikendalikan oleh organisasi dan dilaksanakan dengan lebih baik sehingga menciptakan kekuatan, atau ternyata dilaksanakannya lebih buruk dari organisasi lain sejenis. Nah, sehingga ini dikatakan kelemahan bagi organisasi kita. Sementara Rothermel menyatakan apa? Lingkungan internal merupakan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti yang ada dalam organisasi. Yuk kita lihat, apa itu sumber daya? Sumber daya adalah segala aset, baik aset tampak atau tangible aset, maupun aset tidak berwujud intangible yang dimiliki organisasi saat melaksanakan strategi. Sementara kapabilitas adalah keahlian manajerial yang dibutuhkan untuk mengorkestrasi sumber daya yang beraneka untuk dimanfaatkan secara strategik. Jadi kapabilitas itu bicara tentang keahlian manajerial dalam rangka mengorkestrasi. Mengorkestrasi itu yang namanya orkestra itu terdiri dari ada yang main piano, ada yang main bass, ada yang main drum, ada yang main saksofon, dan macam-macam. Semua punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, menjadi hal indah ketika dirijennya mampu mengorkestrasi berbagai macam pemain alat-alat musik tersebut, sehingga menjadi suatu lantunan lagu yang sangat enak didengar. Nah, itu disebut sebagai kapabilitas. Nah, berikutnya apa? Kompetensi inti. Nah, kompetensi inti adalah kekuatan unik yang tertanam jauh di dalam perusahaan, yang membedakan organisasi ini dengan organisasi pesaingnya. Apa sih kompetensi intinya Toyota dibanding dengan misalnya General Motor? Kita tahu yang namanya Toyota itu adalah kompetensi intinya mampu menghasilkan mobil-mobil efisien karena ukurannya lebih kecil.